Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Rahmanul Fitri di pembelajaran matematika mudah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sudut arah. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik P yaitu X1, Y1, dan Z1 dan membentuk sudut sebesar alfa, beta, gamma dengan sumbu X, Y, Z dinyatakan dalam ekspresi. Nah, ini adalah suatu ekspresi yaitu ada X sama dengan X1 plus R cos alfa dan ada juga Y sama dengan Y1 plus R cos beta. Ini cos ya teman-teman, maaf typo. Dan ini ada Z sama dengan Z1 plus R cos gamma. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan persamaan kanonik yaitu X min X1 plus cos alpha sama dengan Y min Y1 per cos beta sama dengan Z min Z1 cos gamma. Nah, dari mana sih teman-teman kita bisa mendapatkan persamaan kanonik ini? Persamaan kanonik ini kita dapat dari ketiga persamaan ini. Nah, dengan cara kita mengeluarkan R-nya. Jadi, kita bisa mendapatkan R sama dengan, nah ini kan kita keluarkan R-nya ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan X min X1 per cos alpha. Nah, begitupun untuk persamaan Y dan juga Z. Kita bisa keluarkan untuk yang R-nya. Maka untuk yang Y kita keluarkan R-nya akan mendapatkan Y min Y1 per cos beta, dan untuk yang Z, R sama dengan Z min Z1 per cos gamma. Sehingga kita akan mendapatkan R sama dengan R sama dengan R. Nah, kita kan sudah mendapatkan R-nya ya setelah kita keluarkan R dari persamaan ketiga ini, R-nya. Di sini ada X min X1 per cos beta sampai dengan Z min Z1 per cos gamma. Nah, jadi dari persamaan R sama dengan R sama dengan R ini kita mendapatkan persamaan kanoniknya adalah yang ini. Nah, ini adalah persamaan kanonik. Nah, lalu teman-teman, yang bagian mana yang disebut dengan sudut arah? Nah, jadi sudut arah dalam persamaan kanonik ini kita bisa lihat di sini. Alfa, beta, dan gamma. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sudut arah. Nah, selanjutnya kita ke kosinus arah. Kosinus arah adalah nilai kosinus dari masing-masing sudut arah. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu sudut arah, yaitu dari alfa, beta, gamma. Nah, kosinus arah memberikan cara standar untuk menentukan arah vektor independen dari panjangnya. Nah, kita lihat kembali lagi ke persamaan kanoniknya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kosinus arah ini adalah nilai, ya teman-teman, nilai kosinus dari masing-masing sudut arah. Nah, jadi untuk kosinus arah adalah nilai dari masing-masing nilai kosinus di sudut arah. Nah, jadi ini cos alfa, nilai dari cos alfa, cos beta, dan cos gamma ini disebut dengan sudut arah. Nah, bagaimana cara mendapatkan sudut arah? Kita bisa menggunakan rumus ini nih untuk mencari sudut arahnya. Dari yang cos alfa ini kita bisa mencari dengan X per R panjang R, untuk cos beta Y per panjang R, dan untuk cos gamma yaitu Z per panjang R, di mana R ini adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke materi bilangan arah. Nah, bilangan arah adalah setiap set dari 3 bilangan A, B, dan C yang proporsional dengan komponen vektor X, Y, dan Z. Komponen-komponen vektor R yaitu X, Y, Z itu sendiri bilangan arah. Nah, jadi teman-teman, untuk bilangan arah ini adalah bilangan X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ini disebut dengan bilangan arah, atau bisa juga
kita maksudnya dengan ABC ini ya. Nah, biar lebih jelasnya nih teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah memiliki persamaan kanonik ya. Ini kan tadi bentuk persamaan kanoniknya ya teman-teman. Dimana di sini ada lambang alfa, beta, dan juga gamma. Ini disebut dengan sudut arah dan besar dari cos alfa, cos beta, dan juga cos gamma ini disebut dengan kosinus arah. Nah, selain itu teman-teman, ketika kita memiliki persamaan untuk kanoniknya itu bentuknya seperti ini, nih, bila kita memiliki persamaan kanonik yaitu X min X1 per alfa per A sama dengan Y min Y1 per B dan Z min Z1 per C. Nah, ini untuk A, B, dan C inilah yang disebut dengan bilangan arah. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh pertama, diketahui kosinus arah terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah cos alfa sama dengan 1/2 atau setengah, dan untuk cos beta adalah 1/2. Kita disuruh untuk menentukan semua kemungkinan sudut arah gamma terhadap sumbu Z, di mana dalam derajat 0 sampai 180 derajat. Nah, di sini kita menggunakan identitas dasar kosinus arah, yaitu cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma. Nah, yang pertama kita substitusikan untuk nilai cos kuadrat alfa. Nah, di sini kita sudah menemukan kan ini ya, cos kuadrat alfa. Di sini masih cos alfa, jadi kita kuadratkan jadi 1/2 kuadrat. Setelah itu untuk cos gamanya, cos betanya berapa teman-teman? Cos betanya adalah 1/2, 1/2. Nah, 1/2 kita kuadratkan ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Nah, 1/2 kuadrat sama dengan 1/4 dan 1/2 kuadrat sama dengan 1/2 plus cos kuadrat gamma sama dengan 1. Nah, kita tambahkan untuk nilai dari 1/4 plus 1/2 akan menjadi 3/4 ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Nah, kita akan mencari nilai cos kuadrat gammanya. Jadi kita pindah ruaskan untuk 3/1. Jadilah cos kuadrat gamma sama dengan 1 dikurang 3/4. Hasilnya adalah 1/4. Nah, jadi kemungkinan sudut arah gamma terhadap sumbu Z dalam derajat 0 sampai 180 derajat ini adalah 1/4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, teman-teman, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu diberikan sebuah vektor V yang menghubungkan titik A 1, min 2, 3 dan ke titik B min 3, 0, 7. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan bilangan arah ABC dari vektor V A, B. Nah, tadi dikatakan untuk mencari bilangan arah tadi apa teman-teman? Bilangan arah adalah komponen-komponen dari vektor R. Nah, jadi kita harus menemukan R-nya ya. Nah, R itu dari mana? R adalah kita bisa menghitung R dengan mengurangkan koordinat titik awal dari koordinat titik akhir. Nah, kita mengurangkan koordinat titik awal dari koordinat titik akhir. Jadi, kita kurangkan ini. Kita bisa mengurangkan ini. Titik B dikurang dengan titik A. Nah, ini ya. B dikurang A sama dengan B-nya bagian X-nya min 3. Min 3 dikurang 1, 0 dikurang min 2 dan 7 dikurang 3. Nah, min 3 dikurang 1 sama dengan min 4, 0 dikurang min 2 jadi plus 2 dan 7 dikurang 4 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Maka untuk bilangan arah dari vektor V adalah min 4, 2, 4. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini soalnya masih sama ya teman-teman. Diberikan sebuah vektor V yang menghubungkan titik A 1, min 2, 3 dan ke titik B min 3, 0, 7.
Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan kosinus arah dari vektor V, yaitu cos alfa, cos beta, dan cos gamanya. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, cara untuk mencari kosinus arah adalah perbandingan antara bilangan arah dan dengan panjang vektor V. Nah, jadi kita mencari panjang vektor V-nya dulu. Di sini dikatakan panjang vektor V-nya adalah 6. Jadi, kita bagi untuk setiap bilangan arahnya ini dengan vektor panjang vektor V, yaitu 6. Yang pertama ada cos alfa. Cos alfa A-nya berapa tadi teman-teman? A-nya kita temukan 4 ya. Di sini. Nah, nih. Nah, kita tulis dulu ya. A min 4, 2, 4. Nah, jadi di sini ada min 4 lalu ada 2 dan 4. Nah, ini sebagai A, lalu ini B, dan ini C. Nah, untuk yang pertama ini ada cos alfa. Cos alfa sama dengan A per panjang vektor V. Jadi A-nya tadi 4, min 4 per 2 sama dengan min 2 per 3. Nah, selanjutnya kita cari untuk sudut arah dari cos beta. B per panjang vektor V. B-nya adalah 2, ini ya, 2. 2 per 6, 2 per 6 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, yang terakhir kita mencari sudut arah bagian gamma atau cos gamma. Cos gamma sama dengan C per panjang vektor V, sama dengan 4 per 6, sama 4 per 6 kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, jadi kita sudah menemukan sudut arah, kosinus arah ya, maksudnya kita sudah menemukan untuk kosinus arah dari alfa, beta, dan gamma. Nah, kosinus arah alfa adalah min 2 per 3 dan kosinus arah beta sama dengan 1 per 3, dan yang terakhir kosinus arah gamma sama dengan 2 per 3. Nah, teman-teman, itu tadi materi mengenai sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.